Pendekatan saintifik. Pengertian dari pendekatan saintifik yaitu sebuah model pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan di mana siswa dituntut untuk berpikir ilmiah dan sistematik. Tujuan dari pendekatan saintifik yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Terdapat langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengolah, yang kelima mengomunikasikan, dan yang keenam menarik kesimpulan. Terdapat karakteristik pendekatan saintifik yang pertama yaitu pembelajaran yang menghendaki keterlibatan langsung peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dimulai dari tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi untuk menentukan keabsahan. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan diperoleh dari pendekatan ilmiah dan kontekstual dan objektif sehingga dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah. Terdapat kelebihan dari pembelajaran saintifik ini yaitu menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis pada peserta didik, menumbuhkan kebiasaan bertindak sistematis dan logis, membiasakan peserta didik dengan ketelitian dan kesungguhan bekerja. Peserta didik memahami prosedur terbentuknya ilmu pengetahuan, membiasakan peserta didik untuk disiplin dan bertanggung jawab, dan melatih mencari pengetahuan yang bersifat objektif. Terdapat juga kelemahan dari pembelajaran saintifik ini yaitu yang pertama, pembelajaran ilmiah memerlukan proses panjang serta waktu yang lama sehingga bisa menimbulkan kejenuhan pada peserta didik tertentu. Yang kedua, memerlukan kesungguhan, kedisiplinan, dan ketelitian ekstra sehingga peserta didik tidak bisa memenuhi kriteria maka bisa gagal. Pendekatan TPEX. Pengertian dari TPEX adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan, yang memiliki tujuan yaitu pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. TPEX terdiri dari 3 komponen yaitu yang pertama teknologi, yang kedua pedagogik, yang ketiga konten pengetahuan. Dari ketiga komponen ini tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Bagaimana tidak, kehadiran teknologi diharapkan mampu berkolaborasi dengan ranah pedagogik guru untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Terdapat kelebihan TPEX dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi, meningkatkan keterampilan guru dalam mengolaborasikan teknologi dalam pembelajaran, peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya, dan konten pembelajaran yang rumit bisa disederhanakan dengan bantuan teknologi. Terdapat juga kelemahan dari TPEX yaitu membutuhkan infrastruktur tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi, dan bagi peserta didik yang masih gagap teknologi bisa tertinggal dengan temannya yang mahir teknologi. Akses internet yang belum bisa merata meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan. Jika guru belum begitu mahir menggunakan teknologi, maka waktu guru tersebut bisa tersita hanya untuk fokus pada pemahaman teknologinya. Terdapat langkah-langkah pembelajaran TPEX. Yang pertama,
Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan informasi atau materi inti pembelajaran melalui slide PowerPoint agar peserta didik bisa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Yang keempat, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, guru memberikan penghargaan pada peserta didik yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bahan ajar kurikulum 2013. Pengertian bahan ajar yaitu seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi untuk guru yaitu untuk mengarahkan semua aktivitas guru dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harusnya diajarkan kepada siswa atau peserta didik dan sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Fungsi untuk siswanya sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari. Bahan ajar kurikulum 2013. Bahan ajar visual. Bahan yang penggunaannya dengan indera penglihatan. Bahan yang digunakan yaitu bahan ajar cetak seperti buku, modul, LKM, foto atau gambar, dan non-cetak seperti miniatur. Bahan ajar audio. Bahan ajar yang penggunaannya dengan indera pendengaran. Bahan yang digunakan seperti kaset, compact disc, audio, dan juga radio. Bahan ajar audio visual. Bahan yang penggunaannya dengan indera penglihatan maupun indera pendengaran. Bahan yang digunakan seperti video maupun film. Bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material seperti CAI atau Computer Assisted Instruction, compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning material. Bahan ajar kurikulum merdeka. Bahan ajar kurikulum merdeka seperti modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam modul ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PPP terdiri dari tujuan, langkah, media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam modul ini, guru diberikan keluasan untuk menentukan serta melakukan modifikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, asalkan masih sesuai dengan isi serta karakteristik dari proyek yang sesuai kebutuhan peserta didik. Modul ajar terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, yang contoh modul ajarnya sudah disediakan khusus oleh pemerintah dan guru, yang perbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan. Buku teks terdiri atas dua jenis, yaitu buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan panduan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Buku teks sangat erat kaitannya dengan kurikulum, silabus, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.